Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer ini aplikasi dari vendor Cisco. Tentunya dia akan merancang perangkat-perangkat dari Cisco. Ketika pertama kali terbuka, kita diminta untuk sign in. Nah, kalau belum punya akunnya, kita bisa sign up. Kita bisa mendaftar terlebih dahulu ke netakad.com. Di sini sudah ada. Saya sudah terdaftar, saya masukkan akun saya. Jika Anda menggunakan guest login, ini tetap bisa berjalan, tapi hanya 3 kali menyimpan file. Setelah itu tidak bisa menyimpan file lagi. Yang saya gunakan adalah Cisco Packet Tracer 7.3. 7.3 ini paket tracer yang terbaru. Tampilannya sebenarnya saya lebih suka yang 6.3, lebih berwarna, atau 7.1 lebih balance. Cuman dari segi performa lebih bagus yang 7.3. Oke. Yang pertama adalah pengenalan perangkat. Kita langsung ke pojok kiri bawah. Di sini ada kategori-kategori perangkat. Ini ada network device. Di sini ada router, berbagai jenis router dari punyanya Cisco. Kemudian di sebelahnya ada end device. Di end device ini dia ada, di network device ini bagian bawahnya ada subkategori. Ada router, ada switch, dan berbagai macam perangkatnya. Kemudian hub, wireless device, kemudian ada security, ini firewall, kemudian one emulation. Kemudian end device subkategorinya ada end device, ini ada PC, laptop, server. Kemudian ada perangkat rumah, ini untuk simulator IoT, kita tidak akan bahas itu. Ada smart city, ini juga masih IoT. Kemudian industrial juga masih IoT, dan power grid sama. Ini yang kita gunakan hanya di sini, PC, laptop, server, printer, FOIP, dan seterusnya. Kemudian ini ada buat controller, ada MCU dan SBC, ada berbagai macam sensor dan aktuator. Kemudian di sini ada konektor. Nah, konektor ini ada automatic, gambarnya petir. Kemudian ada di sini, kalau kita arahkan ke yang biru ini, kabel konsol. Nah, ini ada tulisannya di sini. Ini kabel konsol, yang ini cop strike, yang ini cross. Ada koaksial, kemudian serial, DCE dan DTE. Untuk strike dan cross sepertinya sudah dipelajari di jaringan dasar. Kita akan melanjutkan saja. Tapi nanti kita akan sempat review lagi. Oke. Untuk cara penggunaan simulatornya, pertama kita letakkan perangkat dulu. Kita akan menggunakan laptop, 2 buah laptop. Nah, begini cara meletakkan perangkat di dalam workspace perancangan. Apabila dirasa terlalu kecil, kita bisa melakukan zooming. Nah, zooming. Jika ingin mengembalikan ke tampilan awal, kita bisa reset di sini. Atau kita kecilkan, bisa. Nah, ini zoom. Oke. Untuk mengembalikan ke posisi awal, kita reset. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita akan melakukan koneksi sederhana antara 2 PC. Ini disebut dengan peer-to-peer. Jadi ini pada waktu awal jaringan ditemukan, koneksi yang pertama kali adalah peer-to-peer. Artinya tidak membutuhkan perantara di antara 2 perangkat end device ini. Nah, peer-to-peer itu harusnya menggunakan kabel cross. Sementara kalau ada hubnya atau switchnya, kita menggunakan kabel strike. Nah, ini kabel strike, ini kabel cross.
Tapi apabila kalian lupa atau bingung, kita bisa menggunakan kabel otomatis. Nah, ini kabel otomatis ini bisa langsung menentukan apakah strike atau cross. Kita colokkan ke laptop yang pertama, diklik, kita tarik, colokin ke laptop yang kedua. Nah, ini dia otomatis membentuk kabel cross. Kalau nanti ada hubnya, itu dia akan langsung membentuk kabel strike. Oke, ini kabel sudah terbentuk di sini. Kalau kita ingin melihat bagaimana interface dari si laptop ini, kita tinggal klik laptopnya. Nah, nanti akan ditampilkan di sini physical. Physical itu berarti tampilan apa adanya dari si laptop. Kita bisa matikan, di sini ada tombol powernya. Klik. Nah, di sini akan merah. Berarti ini mati. Kalau kita nyalakan laptopnya, akan terhubung kembali. Kemudian ini colokannya menggunakan Ethernet card. Kita bisa menggantinya dengan wireless, tapi tidak pada topik pertemuan kali ini. Untuk config, ini setting IP address dari si laptop. Ini ada interface, ada Bluetooth, ada setting. Untuk desktop, ini kita layaknya sebuah desktop juga disediakan tempat untuk config IP gitu yang tampilannya kayak Windows. Kemudian ada terminal, kemudian ada command prompt. Nah, ini CMD seperti CMD di Windows. Fungsi-fungsinya kira-kira hampir sama. Kemudian di sini ada simulator browser juga, di sini ada web browser. Nah, ini tampilannya seolah-olah ini browser. Kemudian ada perangkat wireless, biasanya kan detect gitu, SSID-nya apa. Nah, ini dia nggak mau karena tidak ada perangkatnya. Kalau perangkatnya ada, dia bisa jalan. Kemudian ada VPN, ada traffic generator, ada Cisco, dan sebagainya lah. Ini layaknya sebuah PC. Oke, kita akan menggunakan fitur sederhana aja, yaitu IP configuration, command prompt, dan terminal. Kita akan menggunakan sementara 3 itu dulu. Oke, saya akan mencontohkan pemasangan IP. Jadi di laptop ini saya pasang IP. Saya pasangnya dari sini aja, IP dari desktop, kemudian IP configuration supaya mudah. Misalkan saya isi 192.168.0.1. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Sementara kita pakai aja dulu ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara memasang IP. Kemudian kita silang. Kita close. Di sisi satunya laptop juga kita pasang IP dengan klik desktop, IP configuration. Kita isikan 192.168.0.2. Nah, kalau kita tekan tab, dia akan subnet mask defaultnya muncul 255.255.255.0. Nah, kita close. Kemudian kita cek jaringan. Nah, kita kasih tanda dulu ya supaya mudah. Ini tadi kita kasih IP-nya laptop si 0 ini 192.168.0.1. Sementara yang ini tadi 192.168.2. Oke, dari sini saya akan melakukan ping dengan membuka command prompt. Ini sama seperti command prompt di Windows. Untuk mengatas koneksi kita menggunakan perintah ping. Kemudian sebutkan IP-nya. Nah, IP yang diping adalah IP lawan. Kalau IP yang ini berarti kita mengeping diri sendiri. Itu udah pasti connect, nggak mungkin kan memanggil diri sendiri, nggak menjawab. 192.168.0.1. Nah, di sini ada tulisannya reply dengan time, waktu reply-nya, kemudian TTL, time to live, nanti kita bahasnya di routing. Nah, kalau reply seperti ini, maka berarti koneksinya sudah berhasil terkoneksi. Seandainya komputer ini saya matikan, saya coba di physical, kemudian saya matikan.
Kemudian dari laptop 2 saya ping 192.168. Maka yang muncul adalah request timeout. Artinya request tidak pernah kembali untuk diketahui jawabannya apa. Hilang, paketnya hilang. Berarti kalau ada tanda request timeout ini berarti di sebelah sananya tidak bisa terkoneksi. Mungkin mati, mungkin kabelnya putus gitu. Nah, jadi ada dua hasil dari ping, yaitu reply dan request timeout. Ada beberapa lagi yang lain, misalkan general failure, itu berarti interface-nya bermasalah. Kita nyalakan kembali. Kemudian dari laptop ini kita ping. Untuk mengulang perintah yang sudah diberikan, kita cukup tekan anak panah ke atas. Nah, ini kita akan mengulang perintah terakhir. Ya, sudah kembali reply berarti sudah terkoneksi. Jadi, standar pengujian koneksi jaringan dengan menggunakan perintah ping. Oke, ini cara sederhana penggunaan dari paket tracer. Mudah bukan? Silahkan dipraktekkan.